Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, dan khususnya kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya lebih lagi kepada penyiar kita bersama kita yang selalu siap mendampingi untuk kelancaran acara talkshow kita ini bersama kami Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan sebagai usaha untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera lahir dan batin, khususnya di wilayah Tabaksel, lebih khusus lagi di Kota Padang Sidempuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia-Nya dan izinnya untuk mewujudkan cita-cita kita yang mulia itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terkira. Mudah-mudahan nikmat yang tak terkira itu bisa kita jadikan alat beribadah untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di dunia ini bahagia dan insya Allah nanti juga kita di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan menjelaskan, yaitu di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Iz qala rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah. Wa nazzini min Fir'aun. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Wa nazzini min fir'auna wa amalihi. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa nazzini minal qaumiz zalimin. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dari Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11 ini dapat kita ambil hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk bahwa di surga nanti ada rumah. Sebagaimana doa istri Fir'aun, Aisyah, yang beriman. Dia mengharapkan kepada Allah supaya Allah menganugerahkannya di surga nanti dibangun untuknya rumah. Baitam fil jannah, rumah di surga. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan rumah di surga. Dan apa amalan-amalannya? Amalan-amalan membangun rumah di surga, yang pertama,
berperan serta dan berpartisipasi membangun masjid. Yang kedua, sering membaca suratul Ikhlas minimal 10 kali. Yang ketiga, mengerjakan sholat sunat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Dan yang keempat, mengerjakan 12 rakaat sholat sunat rawatib dalam sehari. Dan yang kelima, meninggalkan perdebatan. Yang keenam, meninggalkan dusta. Yang ketujuh, berakhlak mulia. Dan yang kedelapan, mengucapkan alhamdulillah dan istirjak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika anak kita meninggal dunia. Dan yang ke-9, membaca doa ketika masuk pasar. Dan yang ke-10, menutup celah dalam shop ketika sholat berjamaah. Dan yang ke-11, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 11 amalan kita untuk membangun rumah di surga. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, rumah seperti apa yang ingin kita bangun dan kita raih di surga? Surga itu ada 8 macam, 8 tipe yang ingin kita menggapai surga. Ada 8 tipe. Kaplingan surga itu tidak mahal, sangat murah, bebas banjir, dan bahkan banjir dengan penuh kenikmatan. Maka kami ajak kita semua untuk segera kita membayar DP supaya kita dan keluarga dan handai tolan kita pun mendapatkan kaplingan rumah yang sangat penuh banjir kenikmatan ini. Surga itu ada 8. Yang pertama, surga Firdaus. Yang kedua, surga Adanan. Yang ketiga, surga Naim, Jannatun Naim. Yang keempat, ada surga Ma'wah, Jannatul Ma'wah. Yang kelima, ada surga Darussalam. Yang keenam, surga Muqamul Amin. Yang ketujuh, surga Darul Muqamah. Yang kedelapan, ada surga Khuldi. Dan kemudian di dalam berbagai hadis dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW beberapa pintu untuk masuk surga. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan itu ada pintu surga itu namanya pintu Ar-Royan, pintu solat, pintu jihad, dan pintu sedekah. Khusus dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan pintu surga itu ada pintu taubat, ada pintu menahan amarah, dan ada pintu ridho, dan ada pintu kanan. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW menjelaskan ada pintu surga itu pintu babul walid, pintu berbakti kepada orang tua. Ada babul haz, pintu haji. Ada yang ketiga pintu zikir. Yang keempat ada pintu ilmu. Bagaimana fasilitas surga itu? Dalamnya ada sungai susu salsabilah. Ada minuman campuran jahe yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 17 sampai ayat 18. Kemudian dalam surga itu ada sungai indah
yang namanya Telaga Al-Kautsar. Harumnya seperti minyak kasturi. Kemahnya dari mutiara. Passive income bagi semua penghuni. Dan ketersediaannya tidak terbatas. Akses untuk masuk ke pintu surga ada 8. Ada di sana taman-taman tempat permainan anak yang soleh dan soleha. Dan ada di sana tanaman yang triliunan hektar dengan buah yang segar, nikmat dan siap santap. Ditambah lagi bonus bidadari-bidadari yang cantik jelita. Dan kepemilikannya tidak sementara, tapi kepemilikannya adalah selama-lamanya, abadi. Bagaimana syarat pemesanannya? Syarat pemesanannya kita harus siap untuk bertaubat, kembali kepada jalan Allah, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan syarat yang kedua, harus kita berpegang teguh kepada agamanya dan siap melaksanakan syariatnya. Dan yang paling penting lagi, rezeki yang kita makan di dunia ini adalah rezeki yang halal, yang halalan thayyibah. Apa DP untuk masuk surga? 100% harus sholat fardu dan ditambah yang sunat dan juga puasa. 2,5% itu harta harus dikeluarkan zakatnya. Dan 100% maka setiap hari sempatkan waktu kita membaca Al-Quran, mengejar menuntut ilmu, rajin beramal soleh, dan rajin menjalin silaturahmi, dan berbakti kepada orang tua, dan ikut berdakwah, beramal ma'ruf nahi mungkar, dan kita pun jauh dari berbagai maksiat, dan hendak kita menghindarkan berbagai fitnah. Inilah rumah yang akan kita bangun di surga nanti. Apa amalannya? Itu sudah kita jelaskan di awal tadi, ada 10 amalan. Yang pertama, membangun masjid. Kita ikut berperan serta membangun masjid, atau membangun masjid kulluhum azamain, semuanya biaya dari kita. Membana masjidan lillah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, kamab hasi kototin au asgor, banallahu lahu baitam fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, atau lebih kecil dari itu, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kemudian ada hadis yang kedua, membana masjidan lillah. Siapa yang ikut membangun masjid karena Allah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah akan membangunkan baginya semisal itu di surga. Ada dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim yang bersumber dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Amalan yang kedua yaitu membaca suratul Ikhlas 10 kali. Dari Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad
hatta yaktimaha asra marrat. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahada sampai ia merampungkannya, dibacanya secara penuh suratul Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahada, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahada, sebanyak 10 kali, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, mengerjakan solat sunat duha 4 rakaat dan solat sunat rawatib sebelum zuhur 4 rakaat. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat duha arba'a wa qabala al-ula arba'a bana lahu biha baitum fil jannah." Siapa yang solat sunat duha 4 rakaat dan solat sebelum zuhur, solat rawatib rokaatnya ada 4 rokaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Dalam hadis riwayat At-Tabrani. Dan yang keempat, mengerjakan 12 rakaat solat sunat rawatib dalam sehari. Dari Ummu Habibah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas nata asrota ra'atan fi yaumi wa lailah." Barang siapa mengerjakan solat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, bana lahu bihinna baitum fil jannah, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyampaikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Banallahu lahu baitam fil jannah arba'a raka'atin qabla az-zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla al-fajr." Mengerjakan 12 rakaat sunat rawatib itu dalam sehari dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa merutinkan solat sunat 12 rakaat dalam sehari, maka Allah, man sabaro ala sinta asrota ra'atam minas sunnah banallahu lahu baitam fil jannah. Barang siapa merutinkan solat sunat 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga, yaitu arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah solat isya, wa raka'ataini qoblal fajar, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Selanjutnya insyaallah kita akan sampaikan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kita melanjut kepada amalan yang kelima. Amalan yang kelima adalah kalau ingin mendapatkan rumah di surga, ingin membangun rumah di surga, amalannya yang kelima adalah meninggalkan perdebatan.
Yang keenam, meninggalkan dusta. Dan yang ketujuh, berakhlak mulia. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat Abu Daud, yang bersumber dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imum bi baitin fi robadil jannah liman tarokal maro'ah wa in kana muhikkum fi wasotil jannah." Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia adalah orang yang benar. Waliman tarokal kajiba wa in kana marham wa bi baiti fil a'lal jannati liman hasana hulukuhu. Dan aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan. Dan aku memberikan jaminan rumah di surga yang sangat tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Rasulullah SAW menjamin kepada kita untuk membangun rumah, akan dibangun rumah untuknya di pinggiran surga kalau dia meninggalkan perdebatan, walaupun perdebatan itu dia mengatakan yang benar, tapi di debat orang, daripada berdebat kusir yang tidak ada ujungnya dan tidak ada selesainya, bahkan timbul konflik perdebatan yang tak menentu, bahkan timbul pertengkaran yang menyalahi aturan agama, bahkan bisa meningkat ke permusuhan dan apalagi terjadi pembunuhan karena perdebatan. Maka alangkah bagusnya kita menghindarkan perdebatan itu walaupun kita dalam keadaan berada di pihak yang benar. Kalau kita rela meninggalkan perdebatan walaupun kita di pihak yang benar, maka dijamin Rasulullah akan dibangun Allah Subhanahu wa taala rumah kita di pinggiran surga. Dan yang kedua, kalau kita meninggalkan dusta, hoax, menyampaikan berita hoax, apalagi menyebarkan berita hoax, berita dusta, maka dijamin oleh Rasulullah SAW akan dibangun rumah kita di tengah-tengah surga. Dusta itu sangat berbahaya. Dusta akan membawa kita merana. Dusta akan membawa kita dalam keadaan dibenci orang, dijauhi orang. Maka kita semua harus menghindarkan perkataan dusta. Dan di surga nanti dijamin Rasulullah akan dibangunlah rumah kita di tengah-tengah surga. Dalam beragama tentu kita punya tujuan akhir, yaitu agama itu membaguskan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, yang didasarkan atas dasar iman, Islam, dan ihsan. Maka siapa di antara kita yang akhlaknya mulia, bagus akhlaknya, itu dijamin Rasulullah SAW akan dibangun Allah rumahnya, yaitu di surga yang sangat tinggi. Kalau orang yang meninggalkan perdebatan, itu dibangun rumahnya di pinggiran surga. Orang yang meninggalkan dusta akan dibangun di tengah-tengah surga rumahnya. Dan orang yang akhlaknya akhlak yang mulia,
maka dijamin Rasulullah akan dibangun Allah untuknya rumah yang sangat tinggi, rumah yang berada di tempat yang sangat tinggi. Kemudian saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, amalan yang ke-8, mengucapkan kalimat alhamdulillah dan kalimat istirja', kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami semua akan kembali. Ini diucapkannya ketika seseorang diuji Allah Subhanahu wa taala musibah atas meninggalnya anaknya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ija mata waladul abadi," apabila meninggallah anak seorang hambaku, anak seorang hamba, qala Allahu limalaikatihi, maka berfirmanlah Allah kepada para malaikat-malaikatnya, qabattum walada abadi. Berfirman Allah kepada malaikat-malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Fayakulun, para malaikat itu pun menjawab, na'am, betul ya Allah. Fayakulu qabattum samarota fuadihi. Apa yang diucapkan oleh hambaku pada saat itu? Malaikat itu pun menjawab, tahukah kalian bahwa anak yang kalian cabut nyawanya itu adalah buah hatinya? Fayakulun na'am. Para malaikat itu pun menjawab, betul ya Allah, bahwa yang kami cabut itu anak itu adalah buah hatinya. Fayakulu maja qala abadi. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, lalu apa yang diucapkannya ketika kalian cabut nyawa anak yang sangat dicintainya itu, buah hatinya itu? Fayakulun, para malaikat itu pun menjawab, hamidaka wastarja'a. Hambamu itu memujimu dan dia mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan dia pun mengucapkan sekaligus mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami semua akan kembali. Fayakulullahu ibnu li'abadi baitan fil jannah. Kalaulah hambaku itu mengucapkan alhamdulillah, memujiku, dan dia beristirjak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah pun memerintahkan kepada para malaikat, bangunlah kepada hambaku itu rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, dan berikanlah nama rumahnya itu dengan namanya Baitul Hamdi, kaplingan Baitul Hamdi. Kaplingan rumah di surga ada namanya Baitul Hamdi, rumah pujian yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang bersabar atas meninggalnya putranya yang sangat dicintainya, buah hatinya, buah jantungnya. Disediakan Allah Subhanahu wa taala rumah di surga yang disebut dengan Baitul Hamdi.
Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, meninggal kakek nenek kita, sedihkah kita? Kita sedih, karena begitu banyak kebaikan-kebaikan kakek nenek kita yang selama ini kita nikmati. Meninggal ayah bunda kita, sedihkah kita? Sangat sedih, karena begitu orang tua kita adalah malaikat bagi kita yang tidak kenal pamrih dan tidak mengharapkan balasan. Mereka siap berkorban, berjuang untuk kepentingan anak-anaknya. Sedihkah kita meninggal orang tua kita? Kita sangat sedih. Kemudian meninggal putra kita, putri kita. Sedihkah kita? Sangat-sangat sedih. Maka kesedihan kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Harus kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan semua akan kembali kepadanya. Setiap sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu pasti akan tiada. Kakek nenek kita dulu tidak ada, tapi karena ada nenek moyang kita, mereka ada. Kemudian orang tua kita pun dulu tidak ada, tapi karena ada kakek nenek kita, dengan izin Allah dan takdir Allah, ada orang tua kita. Dan kemudian kita ada di dunia ini karena ada kedua orang tua kita, ayah bunda kita. Dan akhirnya pun mereka meninggalkan kita. Dan kita pun ada di dunia ini karena ada ayah bunda kita. Dan kita pun ada anak keturunan kita karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengkaruniai kita anak. Semua kita adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Meninggal dunia ini adalah semua kita punya giliran. Kita antrian. Maka ketika meninggal orang-orang yang kita cintai, termasuk anak putra kita, maka ketika itu kita memuji Allah. Artinya kita berprasangka baik atas segala takdir dan ketentuan Allah yang Allah takdirkan kepada kita. Dengan itulah kita memujinya. Dan kita tentu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesabaran kita. Dan kita pun yakin dengan kalimat istirjak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Maka balasannya, saudaraku, diperintahkan Allah supaya malaikat membangun rumah kita di surga yang dinamai kaplingannya adalah Baitul Hamdi. Ini dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, ingin membangun rumah di surga, amalannya adalah membaca doa ketika masuk pasar. Tentu kita semua sering ke pasar, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang sering belanja ke pasar. Ke pasar jangan sembarang masuk. Jangan lupa membaca doa. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya Ibnu Umar, dari kakeknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala suki faqala," siapa yang masuk ke dalam pasar dan dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyul la yamut, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami ulangi untuk para pendengar kami bisa dicatat. Bacaannya ketika masuk pasar adalah
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi kami ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca doa masuk pasar ini, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, Allah akan menuliskan untuknya 1.000.000 kebaikan, menghapus darinya 1.000.000 keburukan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, wa rafalahu alfa alfi darajah, dan Allah akan mengangkat derajatnya 1.000.000 derajat. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi yang jelas hadisnya adalah hadis sahih. Kemudian yang ke-10, menutup celah di dalam saf solat. Ketika kita solat berjamaah, maka imam sering kita dengarkan memberikan aba-aba. Salah satu aba-aba itu, sawu warusu sufufakum, luruskan dan rapatkan barisan kalian. Fa inna, maka sesungguhnya meluruskan barisan dalam saf solat, min tamamis solah, itu bagian daripada kesempurnaan dalam solat, di dalam solat berjamaah. Maka saudaraku, ketika kita solat berjamaah, tidak boleh barisannya itu tidak lurus, dan safnya pun harus rapat. Rasu, kita harus merapatkan sehingga bertemulah kaki kanan dan kiri kita di samping kanan kiri kita, dan bahu kita pun bersentuhan. Kalau itu kita lakukan, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, man sadda furzah, barang siapa yang menutupi suatu celah dalam solat dengan dia meluruskan dan merapatkan barisan, atau dia bisa jadi datang dalam keadaan masbuk, terlambat. Dia lihat antar solat berjamaah itu begitu renggangnya, dan dia pun masuk ke dalam celah itu. Niscaya Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya untuk hal tersebut, dan Allah akan bangun untuknya sebuah rumah di surga. Ini adalah hadis riwayat Al-Muhamili dalam Amali. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Dan yang terakhir, amalan untuk membangun rumah di surga, yaitu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ja'imu wal an'imul hamilu liman amana bi wa aslama wa hajaro bi baiti fi riyadil jannah wa bi baiti fi wasatil jannah wa naj'imun liman amana bi
wa aslama wa zahadu fi sabilillah bi baiti fi riyadil jannah wa bi baiti fi wasatil jannah. Saudara-saudaraku, Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kita bahwa siapa yang beriman kepadanya, dia pun dalam keadaan Islam, hijrah, maka dibangunlah nanti di surga, yaitu rumahnya, baik yang di tengah maupun yang ada. Siapa yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia keadaan Islam, berhijrah, dan dia dan berjihad fisabilillah, maka dia akan masuk surga, fi riyadil jannah, taman-taman surga, dan ada rumah itu di tengah-tengah surga. Wa bi baiti fi a'la ghurufil jannah man fa'ala zalika falam yada' lil khairi matolaban wala minas sarri mahroban yamutu haitsu sa ayyamut. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan dia berhijrah, dan dengan sebuah rumah di pinggiran surga, di tengah surga, dan surga yang paling tinggi. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berjihad, dan disediakan rumahnya nanti itu ada di pinggiran, ada di tengah, dan tempat surga yang paling tinggi. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, inilah amalan kita untuk membangun rumah di surga. Silakan saudaraku kita berlomba-lomba membangun rumah kita di dunia ini, rumah yang besar, rumah yang luas, dan rumah yang seindah-indahnya. Silakan, tafadhol, fastabul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan membangun rumah kita di dunia ini. Tapi jangan lupa saudaraku, kita pun di dunia ini hanyalah sementara. Ada lagi alam yang paling abadi, yaitu di surga. Maka di dunia inilah kita beramal untuk membangun rumah kita di surga. Itulah 11 amalan yang sudah kami sampaikan tadi. Hadis-hadisnya hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, kekuatan untuk mengamalkan ajaran agama kita secara sempurna, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk lebih meningkatkan amal ibadah kita. Dan kita pun berpastabul khairat, berlomba-lomba membangun rumah kita di surga. Jangan nanti sampai kita masuk surga tapi tidak punya rumah. Maka mari kita beramal untuk membangun rumah kita di surga, yaitu tempatnya di dunia ini. Dunia ini adalah tempat kita berusaha untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Inilah saudaraku yang dapat kami sampaikan atas segala perhatian, dan mudah-mudahan ini dapat diamalkan, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala janjinya itu adalah benar, dan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Rasulullah SAW apa yang disampaikannya bukanlah menurut kemauan hawa nafsunya, tapi itu atas wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yakinlah dan amalkanlah, insya Allah Allah akan bangun rumah kita di dunia ini dengan indahnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dan insya Allah Allah pun akan bangun rumah kita nanti di surga, baik ia berada di pinggir, di tengah-tengah, apalagi di tempat yang paling tinggi. Dan kita sudah disediakan surga-surga, maka mari kita segera untuk mendepenya dan segera pesan, dan insya Allah segala fasilitas dan kemewahannya akan kita dapatkan dan kenikmatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Buah manggis, buah pepaya. Mudah-mudahan pendengar kami, terutama ibu-ibu yang manis, insya Allah hidupnya pun akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.